Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Elfritech. Masih bersama saya Elfri Tasman. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menampilkan total sales per bulan berdasarkan kategorinya. Oke, jadi formatnya seperti ini teman-temannya. Contohnya seperti ini, nanti ada bulan, kemudian ada kategori, ada bulan, kemudian kategorinya nanti, dan di bawah sini ada total salesnya. Untuk memperjelas, teman-teman bisa lihat di sini di file Excel ini. Oke, jadi maksud saya adalah kita buat seperti ini, month dari Januari sampai Desember. Kemudian kita lihat kategori di sini, ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Kita sesuaikan dengan kategori yang ada di pizza nanti. Nah, di bawah sini kita bisa menampilkan total sales per kategorinya agar kita bisa melihatnya trennya per bulan. Oke, jadi setiap kategori kita bisa lihat trennya per bulannya nanti. Nah, teman-teman lihat dulu supaya bisa query-nya lebih mantap. Oke, teman-teman perhatikan seperti ini. Jadi ada month, ada kategori, kemudian ada total sales-nya. Nah, kita langsung ke kode editor kita. Di sini teman-teman saya sudah join beberapa tabel, ada 4 tabel, saya sudah joinkan 4 tabel ini. Bagi teman-teman yang belum belajar tentang join, teman-teman bisa belajar dulu di video saya sebelumnya. Nah, yang pertama yang mau kita tampilkan adalah yang pertama tadi adalah bulannya dulu. Untuk menampilkan nama bulan ini, teman-teman, kita lihat dulu kolom yang ada bulannya. Saya coba lihat di sini, ada bulan atau ada tanggalnya. Di sini ada di tabel order, ada date di sini. Jadi kita ekstrak date ini, kan di sini adalah tanggal. Jadi kita bisa ekstrak tanggal ini menjadi nama bulan. Oke, kita query di sini. Keywordnya untuk mengekstrak itu kalau di SQL Server itu kita kasih masuk date name namanya. Select date name. Kemudian di date name ini kita kasih masuk 2 parameter, 2 argumen teman-temannya. Ada yang pertama itu month-nya, apa yang mau kita ekstrak. Jadi karena kita mau ekstrak month, kita tulis month di sini. Kemudian argumen yang kedua itu adalah kolom di mana kita mengambil bulannya, yaitu kolom yang di date ini tadi. Oke. Karena kolom date ini ada di tabel order, kita kasih masuk order. Teman-teman bisa tulis tanpa tabelnya teman-temannya. Teman-teman bisa tulis date saja langsung karena di tabel lain tidak ada kolom date. Tapi kalau di tabel lain ada kolom date, teman-teman wajib untuk menulis nama tabelnya atau alias tabelnya. Saya kasih masuk di sini date di sini, kemudian S di sini saya kasih buat dia sebagai apa ya? Aliasnya S month name. Kita kasih masuk di sini nama month name-nya untuk alias kolom barunya nanti. Kemudian di sini kita kasih masuk yang kedua adalah kategorinya, teman-teman ya. Kita kasih masuk di sini kategori. Saya biasakan untuk kasih masuk nama tabelnya dulu, kategori. Kemudian selanjutnya adalah kita mau masukkan total penjualannya. Total penjualan itu dikali antara quantity dengan harganya. Sum quantity itu ada di tabel order details. Order details, kemudian quantity dikali dengan pizza dikali dengan harganya. Pizza, harga itu ada di tabel pizza. Seperti ini, S total price lagi total, S total sales maksud saya, seperti ini. Nah, saya pikir seperti ini sudah oke. Kita coba dulu. Jangan lupa untuk group by di sini, group by, nama kolomnya, kemudian kategori juga di sini. Bisa kita group by berdasarkan month name dan pizza type kategorinya maksud saya. Coba kita run seperti ini, execute. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa
ini sudah tampil, ada month name, ada kategori, ada total sales. Nah, ini masih tidak sesuai dengan format kita. Yang kita mau adalah bulannya itu terurut dari Januari sampai Desember, kemudian kategorinya itu ada di atas ya teman-teman ya. Jadi bukan di dalam satu kolom seperti ini, tapi kita mau kategorinya ada di atas ini di sebagai kolomnya. Kemudian total salesnya itu ada di bawah nama kategorinya nanti. Nah, untuk itu kita bisa gunakan Power Query. Bukan Power Query. Saya biasa gunakan Excel ya teman-teman ya. Oke. Untuk itu biasa kita gunakan untuk ini kita bisa gunakan subquery namanya. Jadi query di dalam query. Nah, untuk query dalam query ini kita kan tadi belum tahu apa kategori yang ada di dalam sini. Kita cuma tulis kategori 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mengetahui kategori itu, kita lihat di tabel pizza type ya kalau tidak salah ya. Di dalam tabel pizza types ini ada namanya kategori. Nah, kategorinya apa-apa saja kita cek di sini, select listing teman-teman untuk cek apa-apa saja yang ada dalam kolom tertentu. Select listing kategori pizza types kategori, kemudian from pizza types. Oke, saya coba run seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kategori dari pizza ini ada 3 ini, ada 4, ada chicken, ada classic, supreme dan lain-lain di bawah. Jadi ada 4 kategori. Kemudian yang mau kita buat sekarang adalah subquery-nya dulu. Subquery, query dalam query. Kita hapus dulu ini. Hapus titik komanya di belakang. Saya buatkan query baru di luar sini sebagai outer query-nya. Select from. Saya kasih memang from di sini. Kemudian saya kasih ke bawah ini. Kita ambil query-nya dari sini. Nanti ambil sebagai tabel barunya di sini sebagai di inner query-nya kita ambil yang ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk kasih alias di sini AS. Saya kasih masuk di sini subquery. Kemudian yang mau kita tampilkan adalah yang seperti ini. Kategori 1, kategori 2, dan kita ganti dengan yang chicken tadi, klasik dan lain-lain. Untuk itu kita perlu kita menggunakan kondisi di SQL. Kita bisa gunakan case when untuk menampilkan total sales berdasarkan kondisi tertentu. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Yang pertama yang mau kita tampilkan adalah bulannya. Nah, bulannya bisa kita ambil di sini. Select bintang, month name. Bukan select bintang, select month name. Kemudian selanjutnya kita buat kondisinya, karena setelah month name itu kita mau tampilkan total sales berdasarkan kategori ini per bulan. Nah, untuk itu kita kasih masuk di sini sum untuk menjumlahkan total salesnya, sum case when kategorinya pizza, kategorinya saya ambil dari sini saja, kopas saja. Pizza kategorinya sama dengan chicken ini. Jangan lupa kasih dalam string, saya kasih tanda petik ini supaya terbaca sebagai string. Saya kasih rapi, oke, seperti ini. Then total sales, kita ambil total sales yang di bawah tadi, total sales yang ini, total sales else null n s chicken. Oke. Nah,
Ini artinya teman-teman apa? Artinya query jumlahkan saya di mana jika pizza kategorinya adalah chicken, jumlahkan total salesnya berapa. Kemudian selain itu kasih 0. Oke? Kemudian kita kopas saja ini teman-teman di atas ini. Kopas, kasih masuk di bawah. Kita ganti saja kategorinya sesuai yang di sini. Klasik. Dan kita kopas lagi. Kita ganti lagi sesuai kategori ini. Nice. Copy lagi, kasih masuk di bawah. Ini. Udah, jangan lupa dihapus titik komanya di sini, komanya di belakang sini. Harusnya seperti ini sudah bisa jalan dia. Subquery, kemudian jangan lupa di group by lagi di bawah sini. Sales kategori. Kita kasih kategori saja, dia masih error di sini. Kita ambil kategori di bawah sini, kategori. Kita hapus ini kategori. Oke. Teman-teman bisa lihat, udah sudah hilang errornya. Kita kasih masuk kategori. Kemudian jangan lupa di group by karena ada aggregate function di sini. Group by month name. Coba run dulu. Month name, jangan lupa kategori juga. Group by, saya coba jalankan dulu ini saja. Oke, sudah tampil seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini tampilannya sudah seperti ini, sudah mirip-mirip seperti yang kita mau di sini teman-temannya, kategori 1 2 3 4. Nah, namun kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini bahwa bulannya itu belum berurut dari Januari sampai Desember. Ini ada April, ada Agustus, ada Desember. Jadi kita tidak bisa lihat trennya dari bulan ke bulan. Untuk itu teman-teman bisa tambahkan di sini, bisa tambahkan date part untuk mengekstrak bulan, sehingga bulannya bisa kita akali, angka bulannya itu bisa kita akali supaya bisa di order by angkanya ya teman-temannya. Ya, order by angkanya. Oke. Nah, untuk itu kita kasih masuk di sini teman-teman. Untuk itu kita kasih masuk di sini date part. Di inner query-nya kita kasih masuk date part. Kemudian kasih masuk di sini month. Parameter pertamanya, kemudian parameter keduanya sama seperti ini. Order date ini saya kopas saja di sini. Parameter keduanya kolom tanggalnya. Kemudian as month number. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya kasih masuk di atas ini. Saya bisa panggil ini di atas ini teman-teman supaya lihat apa sebenarnya yang terjadi. Nah, teman-teman bisa panggil lagi di sini dia. Month number. Tapi jangan lupa untuk kasih masuk koma di sini. Teman-teman bisa run ulang query-nya di sini. Group by month number, jangan lupa di group by berdasarkan tempat month number juga, koma month number biar tidak error. Execute. Close. Order date. Wait. Months. Total sales, month number, order date.
is invalid select because it contain either aggregate function and group by clause. Oh, ini kita lupa kasih masuk dia di bawah sini. Jangan lupa dikasih masuk di group by, saudara-saudari. Ya, date partnya kita nggak usah kasih masuk ini. Group by. Ya udah cocok itu. Jangan lupa untuk baca baik-baik errornya seperti apa. Kalau kebingungan boleh gas di kolom komentar, teman-teman. Saya kasih ke bawah dulu ini supaya query-nya kelihatan semuanya. Oke, seperti ini teman-teman bisa execute. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tampilannya adalah sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12. Oke, sudah seperti ini. Jadi Januari sampai Desember. Nah, selanjutnya karena sudah oke bulannya sudah dari Januari sampai Desember, selanjutnya kita hilangkan month number-nya. Kita tidak mau ini ada di belakang sini supaya tidak terlalu banyak kolomnya. Kita hapus ini month number. Kalau kita sudah hapus month number, coba kita jalankan lagi, teman-teman. Jangan lupa dihapus komanya di sini supaya tidak error. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Nah, dia sudah kembali seperti ini. Namun, best practice-nya kita bisa tambahkan di sini langsung, teman-temannya, supaya tidak kebingungan orang yang membaca codingan kita. Order by, kita kasih masuk order by-nya di sini sebagai month number ini. Oke, order by month number. Nice. Teman-teman bisa run lagi query-nya. Hasilnya tetap akan sama, teman-teman. Execute. Oke, month number kalau tidak dikasih masuk descending atau ascending, teman-teman hasilnya adalah ascending, atau dia otomatis mengurutkan dari yang terbesar, dari yang terkecil ke terbesar, itu kalau ascending. Jadi kalau teman-teman order by seperti ini, otomatis defaultnya adalah dia membaca sebagai ascending. Namun teman-teman kalau kasih masuk di sini sebagai descending, apa yang terjadi kira-kira, teman-teman? Dia akan mulai dari Desember sampai Januari. Nice. Kita kasih kembali lagi ke ascending, atau teman-teman tidak usah tulis juga tidak apa-apa. Oke, seperti ini. Ascending, saya jalankan seperti ini. Execute. Nice. Nah, sudah seperti ini. Jadi tugas kita sudah selesai. Yang pertama tadi teman-teman buat dulu query di dalamnya. Query ini berisi, kita join dulu 4 tabelnya yang pertama. Setelah itu kita select kolom-kolom yang kita butuhkan. Setelah itu kita buat dulu total salesnya. Kita melihat total sales per kategorinya. Kita pakai Casewin untuk itu supaya bisa menghitung total sales per kategori. Kemudian kita juga tambahkan date part ini untuk mengekstrak number dari bulan tertentu. Jadi ketika tadi sebelumnya kita di date name ini kita ekstrak nama bulannya, kita di sini mengekstrak angka dari bulannya. Misalnya bulan Januari itu angkanya 1, bulan Februari itu angkanya 2, dan seterusnya. Setelah itu kita jangan lupa order by berdasarkan ini. Jangan lupa group by dulu ini, group by month dan month number, kemudian kita order by month numbernya supaya jelas, atau supaya codingan kita gampang dimengerti sama orang yang baca. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sudah tampil seperti yang kita mau. Namun di sini saya mau tambahkan round ini untuk supaya tidak terlalu banyak angka-angka di belakang koma. Kita tambahkan round di sini. Round. Kita kasih masuk. Saya cuma mau tambahkan angka 2 angka di belakang koma. Round begini. Teman-teman bisa tambahkan lagi. Round. Oke, seperti ini. Jangan lupa kasih 2 di belakang, koma 2, supaya kita menampilkan cuma 2 angka di belakang koma, koma 2. Nice. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa run lagi seperti biasa. Run, execute. Nah, sudah tampil seperti ini. Jadi angkanya lebih
kelihatan jelas. Kemudian kita bisa seperti ini, teman-teman bisa ekspor datanya ke Excel. Misalnya teman-teman bekerja sebagai seorang data analis, teman-teman bisa ekspor atau save datanya supaya dianalisa di Tableau atau di Power BI atau juga di Excel. Teman-teman bisa save datanya, teman-teman bisa save begini, save result as apa, teman-teman bisa simpan di CSV atau di file lainnya. Di sini ada CSV dan TXT. Saya coba copy saja teman-temannya, copy, select all, kemudian copy with header. Saya kasih masuk di Excel seperti ini. Hasilnya paste value. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa seperti inilah hasil yang kita mau. Nah, selanjutnya kalau kita misalnya mau buat chart atau lain sebagainya, teman-teman bisa select saja seperti ini, insert chartnya seperti apa, recommended chart. Nah, kita bisa pakai chart yang ini. Teman-teman bisa buat seperti ini atau line chart juga untuk melihat tren, bisa juga teman-temannya. Jadi data yang sebelumnya misalnya datanya banyak, kita bisa ambil data yang kita butuhkan saja dengan menggunakan SQL query. Oke? Jadi sudah seperti ini, seperti yang kita mau. Saya pikir cukup sampai di sini untuk video kali ini teman-teman ya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman. Nanti saya akan upload semua codingan ini di GitHub, jadi teman-teman bisa pelajari sendiri codingannya. Oke? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.